Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Diesta Aprilia dengan NIM 080 1138 20 25 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang program perjumlahan dua bilangan prima. Apakah iya jika prima dan tidak jika hasilnya bukan prima. Di sini terdapat include IOStream sebagai penggunaan cout, cin, dan inline. Kemudian using namespace sebagai compiler dan inmain sebagai fungsi utama. Di sini saya mendeklarasikan tipe data dan variabelnya, yaitu integer A, B, T, C, I, P, Q. Di sini saya memberikan karakter masukkan bilangan prima pertama, lalu membuat input P dengan cin P. Kemudian membuat karakter lagi, masukkan bilangan prima kedua, kemudian cin Q. Kemudian membuat inisialisasi P sama dengan 0, A sama dengan 0, lalu membuat perulangan for dengan inisialisasi I sama dengan 2, kondisi I lebih kecil sama dengan P, dan perubahan I++. Di dalam for saya membuat if dengan kondisi P mod I apakah sama dengan 0, kemudian membuat perubahan A++. Kemudian lanjut ke for yang kedua, dengan inisialisasi I sama dengan 2, dan kondisi I lebih kecil sama dengan Q, dan perubahan I++. Dan di dalamnya diberi if dengan kondisi Q mod I apakah sama dengan 0, kemudian membuat perubahan B++. Selanjutnya membuat karakter hasil jumlahnya, yaitu dilanjutkan dengan rumus P plus Q dan inline. Selanjutnya membuat if dengan kondisi apakah A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Kemudian di dalamnya diberi inisialisasi C sama dengan 0, kemudian T sama dengan P plus Q, lalu perulangan for dengan I sama dengan 2, I lebih kecil sama dengan T, dan perubahan I++. Lalu di dalamnya diberi if dengan kondisi T mod I apakah sama dengan 0, lalu perubahan C++. Kemudian membuat if dengan kondisi apakah C sama dengan 1. Jika benar, maka tampil siot iya. Jika salah, yaitu di else, maka tampil tidak. Nah, dari program tersebut, kita akan membuat logikanya. Misalkan kita memasukkan nilai P sama dengan 3 dan Q sama dengan 5. Selanjutnya lanjut ke perulangan for. Dengan inisialisasi I sama dengan 2, maka 2 lebih kecil sama dengan 3. Benar. Maka lanjut ke if
yaitu P yang berarti 3 mod I yang berarti 2 sama dengan 0, salah, perubahan I++, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian 3 lebih kecil sama dengan 3, benar. Maka lanjut ke if, yaitu yang berarti 3 mod I dengan I yaitu 3 sama dengan 0, yaitu benar. Lanjut ke perubahan A++, yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian lanjut ke perubahan I lagi, yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 lebih kecil sama dengan 3, salah. Maka for tersebut berhenti. Lanjut ke for yang kedua, yaitu I sama dengan 2. Dengan kondisi apakah 2 lebih kecil sama dengan 5, benar. Maka lanjut ke 5, mod I yaitu 2, apakah sama dengan 0, salah. Maka lanjut ke I++, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 lebih kecil sama dengan 5, benar. Maka lanjut ke if, yaitu 5 mod 3, apakah sama dengan 0, salah. Maka lanjut ke if, yaitu Q5 mod 4, apakah sama dengan 0, salah. Maka lanjut ke perubahan I++, 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 lebih kecil sama dengan 5, benar. Maka 5 mod 5, apakah sama dengan 0, benar. Maka lanjut ke B++, yaitu 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian muncul ke bagian karakter hasil jumlah, yaitu P tambah Q. Maka 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian ke kondisi if, dengan kondisi A apakah sama dengan 1, yang berarti 1 sama dengan 1, benar. Lalu ke kondisi B, yaitu berarti 1 apakah sama dengan 1, benar. Berarti lanjut ke T, dengan P
P tambah Q yang berarti 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian ke perulangan for, yaitu I yang berarti 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan T yang berarti 8? Benar. Maka lanjut ke if, yaitu T yang berarti 8 mod I yang berarti 2. Apakah sama dengan 0? Benar. Maka ke C++, yang berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian ke perubahan I++ dengan I, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 lebih kecil sama dengan 8. Benar. Maka ke if dengan T, yaitu 8 mod I yang berarti 3. Apakah sama dengan 0? Salah. Maka lanjut ke I++, yaitu 3 tambah 1 sama dengan 4. 4 apakah lebih kecil sama dengan 8? Benar. Maka lanjut ke if, yaitu 8 mod 4. Apakah sama dengan 0? Benar. Maka ke I++, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian ke perubahan I++, yaitu 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 lebih kecil sama dengan 8. Benar. Maka lanjut ke if, yaitu 8 mod 5. Apakah sama dengan 0? Salah. Maka lanjut ke perubahan I++, yaitu 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 lebih kecil sama dengan 8. Benar. Maka lanjut ke if, 8 mod 6. Apakah sama dengan 0? Salah. Maka kembali ke perubahan I++. 6 tambah 1 sama dengan 7. 7 lebih kecil sama dengan 8. Benar. Maka lanjut ke if, 8 mod 7. Apakah sama dengan 0? Salah. Lanjut ke perubahan I++. 7 tambah 1 sama dengan 8. Apakah 8 lebih kecil sama dengan 8? Benar. Maka lanjut ke if, 8 mod 8. Apakah sama dengan 0? Benar. Maka ke perubahan C++, yaitu 2 tambah 1 sama dengan 3.
Kemudian lanjut ke perubahan I++, yaitu 8 tambah 1 sama dengan 9. Apakah 9 lebih kecil sama dengan 8? Salah. Maka perulangan for berhenti. Lanjut ke kondisi if, yaitu apakah C sama dengan 1? C di sini adalah 3. Apakah 3 sama dengan 1? Salah. Maka pindah ke else, yang berarti hasilnya tidak. Jadi dari program ini, yaitu 3, bilangan prima 3, dan prima yang kedua yaitu 5, jika dijumlahkan sama dengan 8 bukan merupakan bilangan prima, yang berarti hasilnya adalah tidak. Kita akan mencoba merun program ini. Tiga